Saudara, kami laporkan langsung dari Hotel Swiss Bell Harbor Bay Batam bahwa pada hari ini Kamis 25 Mei 2016 dalam rangka mengetahui prospek investasi sektor industri di Kota Batam, maka Badan Pengusahaan Batam bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri mengadakan dialog investasi mengusung tema prospek investasi sektor industri di Batam serta implementasi dari PP nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Acara ini mengundang lebih dari 250 pelaku bisnis dan industri di Kota Batam dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Dialog investasi mengundang ratusan undangan bagi pelaku bisnis di Batam dibuka langsung oleh Kepala BP Batam, Hattanto Reksodiputro, dan Gubernur Kepri yang diwakili oleh BKPMD Kepri, Asman Taufik. Kegiatan ini dikemas secara interaktif dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Di antaranya adalah Pangdam Bukit Barisan, Meijen Lodewijk Pusung, Dirjen Ilmatek Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Surya Wirawan, Deputi Perencanaan Investasi BKPM RI, Tamba Parulian Hutapea, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Hattanto Reksodiputro, Direktur Objek Vital Polda Kepri, AKBP Yeri Oskak, serta Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sani Iskandar. Adapun bahasan yang diangkat dalam dialog tersebut ialah prospek investasi sektor industri di Batam, layanan investasi 3 jam dan program kemudahan layanan investasi langsung konstruksi atau KLIK, ketertiban dan keamanan wilayah untuk meningkatkan investasi, pengamanan objek vital, prospek dan tantangan investasi di kawasan industri. Kepala BP Batam Hattanto Reksodiputro pada sambutannya menyampaikan potensi dan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melihat secara langsung perkembangan Batam selama ini dan berharap dengan transformasi baru serta sinergitas dari semua pihak akan mewujudkan Batam sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan konsep yang dituangkan oleh Menko Perekonomian dalam Dewan Kawasan bahwa memaksimalkan existing industri yang ada dan kemudian merancang potensial investor atau industri baru yang memiliki nilai tinggi. Langkah selanjutnya ialah memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan layanan perizinan 3 jam serta KLIK atau program kemudahan layanan investasi langsung konstruksi melalui Badan Pengusahaan Batam. Nantinya program pemerintah dengan konsep tersebut akan didukung penuh dari sisi pengamanan dan personil, baik dari pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia yakni Pangdam Bukit Barisan maupun pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polisi Daerah Kepulauan Riau. Baik, terima kasih. Yang pertama saya merasa bangga dan sangat terhormat diundang untuk mengikuti acara ini, dialog investasi yang ada di Batam ini. Tadi sambutan saya sudah saya katakan bahwa saya akan mendukung penuh apa-apa yang menjadi keputusan pada saat dialog tadi. Tadi saya melihat memang banyak sekali pertanyaan dan beberapa panelis sudah menyampaikan konsep-konsepnya mereka. Saya di situ melihat memang ada satu kegiatan yang memang perlu kita lakukan bersama. Di Batam ini terus terang kompleksitas permasalahannya, sangat kompleks. Sehingga ke depan saya berharap kita bersinergi untuk melakukan langkah-langkah agar Batam ini benar-benar maju sesuai yang kita harapkan. Saya masuk kepada aspek keamanan. Saya dengan Pak Kapolda ini atau yang mewakili ini, kami sepakat bahwa apa yang akan dilakukan oleh BP Batam kita dukung penuh. Masalah kegiatan tentang tumpang tindih lahan, ruli yang berada di lokasi-lokasi itu kelihatannya sepele, tapi ini bisa menjadi masalah yang besar kalau kita tidak tangani secara bersama-sama. Itu harus ada keterlibatan Pemkot, ada keterlibatan dari kepolisian, dari TNI, kita semua, dan utama BP Batam. Ini semua unsur-unsur ini harus menjadi satu, dan itu harus dibawa kendali Bapak Hattanto ini, supaya dia satu visi untuk melangkah ke depan. Saya sudah sampaikan untuk ke depan kita lakukan secara bersama-sama untuk bagaimana mengamankan investasi yang ada di Batam ini. Saya siap, pasukan saya siap, personil saya siap. Di sini saya ada Kodim, ada batalion di sini, ada Korem yang siap membackup kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BP Batam. Tentu kami bersama-sama dengan Bapak
kepolisian yang ada di Kepri ini. Demikian. Ya baik, jadi tadi saya sudah sampaikan ada 4 yang punya potensi di sini. Dan 4 itu harus kembali kita jadikan sebagai dasar yang nilai tambahnya besar. Jangan sampai kita berbicara misalnya di industri maritim. Misalnya galangan kapal cuma bikin tongkang, kecil nilai tambahnya. Galangan kapal, bikin kapal yang sophisticated gitu ya. Bikin kapal perang, bikin kapal niaga yang sophisticated, ya, yang nilai tambahnya tinggi. Nah untuk itu memang kita perlu merevitalisasi dari industri-industri yang ada di sini. Nah, industri tidak bisa lepas dari lokus, lahan. Karena selama ini saya belum pernah lihat ada industri yang hidroponik gitu ya, digantung di pohon, nggak ada. Industri pasti butuh lahan. Nah, untuk itu memang kita perlu menata kembali peruntukan-peruntukan itu, industrinya apa, klasternya apa. Tadi saya sudah menawarkan untuk galangan kapal misalnya, industri penunjang galangan kapal, komponen kapal yang sophisticated, misalnya bikin baling-baling itu nilai tambahnya tinggi gitu ya. Nah semacam itu yang perlu kita lakukan, jadi intinya sama dengan Pak Pangdam, yang ada kita pertahankan dan kemudian kita mulai memikirkan yang baru yang bernilai tambah tinggi. Dan tentunya dengan high skill labor, ya tadi juga sudah diangkat. Jadi tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai pengalaman merumuskan ya atau melaksanakan kebijakan izin 3 jam dan juga kemudahan investasi langsung konstruksi klik ya. Kita berinteraksi dengan 6 gubernur ya, 6 gubernur untuk merumuskan ya klik itu. Nah, dengan mengenai izin 3 jam ya, kita berinteraksi dengan beberapa kementerian, ya kan? Tadi kan izin itu ada usul dari menteri-menteri, bukan izin dari BKPM itu, hanya satu dari BKPM, ya. Jadi pengalaman ini saya pikir karena ini sudah posisi BP Batam ya, Pak Hartanto ini dengan kepala BKPM, saya melihat mirip gitu, ya kan? Mendapat pelimpahan wewenang. Jadi kalau bisa itu dilaksanakan di nasional, mengapa tidak di apa ini, di FTZ Batam ini? Ya kan, malahan saya melihat itu pasti lebih mudah dilaksanakan di sini. Jadi harapan kita, izin 3 jam bisa terlaksana di sini, klik juga bisa segera dilaksanakan di 26 kawasan industri yang ada di FTZ Batam ini, ya kan? Nah, tadi ada pertanyaan dari Floor, sementara ini diumumkan atau di launching pelaksanaan izin 3 jam dan klik ini, ya kan? Ada tadi pertanyaan, bisa nggak dilayani di BKPM untuk sementara, ya kan? Nah, tadi tegas dari kita mengatakan itu bisa sepanjang ada surat keterangan, ya, surat pengantar dari BP Batam itu. Jadi ini akan kita harapkan ini bisa berjalan ya, pelaksanaan izin 2-3 jam, izin 2-3J, ya kan, dan kemudahan klik di FTZ Batam ini. Ini yang kita harapkan. Ya, memang tantangannya tadi kami sudah sebutkan ya, beberapa yang menyangkut masalah infrastruktur, pengadaan lahan, ya, keamanan dan sebagainya. Namun ya dilepas daripada itu semua, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Hartanto, itu yang penting yaitu adalah bagaimana mengikuti amanah daripada peraturan pemerintah, di mana industri baru khususnya memang harus masuk ke dalam kawasan industri. Namun juga termasuk industri-industri yang sudah eksis, yang masih terpencar sporadis di mana-mana, mungkin secara tata ruangnya nanti juga akan disesuaikan sehingga mereka nanti juga bisa merelokasi industrinya masuk ke dalam kawasan. Sehingga dengan demikian pengaturan-pengaturannya akan jauh lebih mudah karena memang melalui pengelola kawasan industri segala sesuatunya itu bisa dikoordinasikan dengan lebih baik sehingga beban daripada pemerintah untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan sebagainya itu bisa dilakukan juga lebih efektif. Saya rasa itu. Ya. Saya Ajun Komisaris Besar Yeri, Pak, Direktur Pamovit di Polda Kepri. Nah, jadi ya seperti sudah dibahas di ruangan tadi dan sekarang Pangdam pun berbicara demikian. Intinya prinsipnya kalau dari pihak keamanan ini sama.
terlepas dari TNI, terlepas dari Polri sekalipun, prinsipnya sama, membuat rasa aman di masyarakat. Nah, intinya demikian. Artinya apa-apa keluhan baik itu dari masyarakat secara langsung maupun dari pihak BP Batam mengenai keamanan, kita siap mendukung. Yang tentu ini ada prosedur, ada aturan-aturan tertentu masalah pendukungan ataupun penggunaan kekuatan ini. Jadi tidak ada masalah sebenarnya masalah keamanan. Cuma saya melihat di sana selalu dari pihak objek vital ini selalu sedikit-sedikit masalah keamanan. Investor lari, masalah keamanan. Investor takut datang, masalah keamanan. Ini tidak melihat mungkin ada masalah-masalah lain di situ sehingga mereka lari dari sini. Artinya tidak menginvestasikan lagi mereka di Batam. Jadi tidak hanya selalu menyalahkan pihak keamanan, selalu demikian. Seperti salah satu tadi lupa saya menyampaikan Pak siapa itu ya? Jadi ada salah satu investor yang takut masuk ke sini katanya minta jaminan keamanan. Pak Kapolda dengan Pak Pandam selalu asal ada dialog, ada diberi kesempatan untuk mengatakan, selalu itu menyatakan statement. Kami siap, kami selalu menjamin keamanan di Batam, selalu demikian. Artinya selalu bersinergi masalah keamanan. Jadi tidak ada lagi alasan dari investor ataupun siapapun untuk masalah keamanan di sini. Ya. Termasuk yang tadi dibahas oleh beberapa investor itu masalah pengamanan demo. Ya, karena ini cukup signifikan. Kenapa? Selalu masalah demo-demo ini yang dipermasalahkan dikaitkan dengan rasa tidak aman tadi. Ya. Nah, demo di sini seperti Pangdam bilang, mereka-mereka ini manusia. Artinya mereka-mereka ini bukan musuh kita, bukan musuh dari pihak keamanan. Memang ada prosedur-prosedur tertentu, ada aturan-aturan tertentu di mana pihak keamanan ini harus bertindak. Misal kalau mereka sudah mulai melakukan pengrusakan, di situ pihak keamanan turun. Misal mereka sudah melakukan penganiayaan terhadap investor yang datang, di situ pihak keamanan turun. Tapi selama masih mereka melakukan orasi, masih dalam koridor yang ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang, ya pihak keamanan mengamankan itu. Mau jalan dari satu titik ke titik lain, nah itu pihak keamanan yang mengamankan jalur itu. Nah, saya rasa dari kami terima kasih. Nah, terima kasih. Saya menyampaikan sebagai mewakili gubernur bahwa pada prinsipnya Bapak Gubernur sangat mendukung keberadaan BP Batam ini, yang tentunya dengan semakin baiknya BP Batam ini dalam menarik investor-investor ke Batam khususnya, yang nantinya diharapkan itu akan menjalar ke kota-kota lainnya. Batam sebagai rujukan dari kota lain untuk bagaimana ke depannya harus lebih baik. Karena Kepri ini bagaimanapun adalah daerah perbatasan yang berdekatan, bersaing dengan negara-negara tetangga, khususnya di ASEAN. Kalau suasana tidak kondusif, suasana tidak aman, tentunya investor kan akan berpikir. Tapi dengan adanya keberadaan dari kepolisian, dari TNI yang bersama-sama Pak Gub mengharapkan kerjasama yang semakin intensif, semakin sinergi untuk mengawasi keamanan di kawasan Kepri ini, tentunya investor kita harapkan semakin lama akan semakin banyak berdatangan di Batam ini, yang tentunya nanti akan merembes ke kabupaten lainnya. Karena bagaimanapun itu yang kami harapkan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Suasana aman di Batam akan menumbuh kembangkan investasi-investasi ke kawasan-kawasan lainnya di Kepri ini. Ya. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya yang luar biasa kepada Bapak Gubernur, Bapak Panglima, Bapak Kapolda, Bapak Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Bapak Kepala BKPM, dan juga Pak Ketua AKI yang telah hadir pada hari ini, yang memberikan dukungan yang begitu besar kepada saya, kepada kami di sini di BP Batam untuk bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Pesan yang saya rasa tidak akan saya lupa adalah pesan yang tadi
yang sangat relevan mengatakan bahwa cita-cita kita itu jangan cita-cita yang kecil-kecil aja. Sekaligus kita harus punya cita-cita, punya keinginan yang besar. Nah, justru itu sebetulnya adalah yang diharapkan oleh Bapak Presiden sendiri. Jadi kalau cita besarnya itu, beliau adalah bagaimana Batam ini bisa menjadi salah satu ekonomi, bagian dari ekonomi Indonesia yang ikut membantu menghela, saya ulangi, menghela pertumbuhan ekonomi nasional. Karena Indonesia sekarang ini harus keluar dari yang namanya trigger trap, apa namanya? Middle income trap. Middle income trap itu adalah pertumbuhan yang diperlukan minimum 7%. Nah, ini dibutuhkan segala resources di Indonesia dan ini diharapkan dari termasuk dari Batam. Ini yang itulah sebetulnya yang menjadi cita-cita ini. Nah, yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah bahwa ternyata dunia usaha itu mau diajak bicara, dan ini saya rasa bukan pengalaman pertama, tetapi harus menjadi awal dari satu komunikasi. Semua itu yakin saya bahwa apapun juga persoalannya, kalau memang ada komunikasi pasti ada kemungkinan jalan keluar, malah bisa ada alternatif jalan keluar. Nah, ini yang ingin saya hargai dari pertemuan ini adalah bahwa dari masukan bapak-bapak yang dari Kepri maupun dari Jakarta, semuanya itu memberikan peluang-peluang tadi, dan kami sendiri tadi sudah berjanji bahwa nantinya barangkali tidak jumlah besar tapi sektoral saja kita bertemunya, untuk kita coba selesaikan satu persatu. Kalau kita bicara terlalu umum, nanti kebijakan maupun langkahnya juga terlalu umum. Jadi kita sekarang harus cari persis yang menjadi permasalahan-permasalahan dari sektor masing-masing. Terima kasih untuk semua yang hadir, termasuk juga mungkin kalau nantinya ada dari media, dari pers yang telah dan akan membantu terus BP Batam, dan kepada Bapak-Bapak sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saudara, demikian Anda telah menyaksikan dialog investasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam bekerja sama dengan Himpunan Kawasan Industri. Kesimpulan besar yang dapat kita ambil dalam dialog tadi adalah Batam betul-betul disiapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini langsung Presiden Republik Indonesia beserta instansi terkait baik yang berada di level nasional maupun di level daerah untuk menyiapkan Batam sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, dan tentu sebagai kawasan industri dan juga kawasan investasi disiapkanlah Batam sebagai kawasan investasi yang bernilai unggul. Kita tentu dukung dan harapkan bersama. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Info Humas BP Batam.